sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blitar, kemudian Bu Bonita sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Komisi 2, matur nuwun rawuhnya, dan memang betul tadi yang disampaikan Pak Herman. Ini ada kolaborasi yang sangat bagus. Jadi yang mencarikan pendanaan adalah Bu Konita yang bagian anggaran ACC, kemudian yang koordinir untuk program kerjanya adalah di Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian kami yang eksekusi di lapangan. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi yang bagus. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Konita, kemudian kepada Pak Herman dan tim dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Blitar, karena ini adalah tahun kedua kami bekerja sama. Jadi selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang kemarin sudah bersama kami di tahun 2022. Di kemarin bulan apa ya? November ya? November 2022. Kemudian saya lihat memang ada wajah-wajah baru, ya kan? Ada sekitar, tadi ada yang menyampaikan ini sekitar 50% adalah wajah-wajah baru. Jadi kalau yang bapak-bapak mungkin sudah mengenal kami, jadi saya izin sebentar mengenai lebih tematik lagi, yaitu tentang pembuatan konten. Jadi konten kreator. Sekedar informasi bahwa profesi sebagai konten kreator itu sekarang sudah merambah ke semua hal ya. Jadi tidak hanya para artis atau influencer atau selebgram, tidak. Saat ini para ulama, para pejabat, kemudian Bapak Ibu guru pendidik itu sekarang sudah sangat dekat dengan apa yang namanya HP, kemudian media sosial, kegiatan aktivitas apapun itu sudah langsung diupload di sosial media. Jadi kayak misalkan ya, saya mengikuti akun Instagramnya Ibu Wakil Gubernur Jatim, Bu Arumi, itu sampai ke pasar belanja daging aja Bu, dikontenkan. Jadi karena memang mungkin ya latar belakang beliau sebagai artis ya, tapi saya lihat sudah hal-hal yang sangat sederhana itu sudah dikontenkan. Nah, tentu adalah konten yang memang positif, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi ya. Kalau di UNESA mudah-mudahan tahun depan ini akan ada yang namanya penerimaan mahasiswa baru berasal dari jalur prestasi konten kreator. Kemarin sudah diawali oleh ITS, Bapak Ibu, Institut Teknologi 10 November, itu penerimaan mahasiswa barunya ada jalur konten kreator dan YouTuber. Kalau tidak percaya Bapak Ibu bisa googling. Jadi anak-anak SMA, anak-anak SMK dari Madrasah Aliyah yang memang dia punya akun sosmed, kemudian produktif membuat konten dan kontennya adalah konten edukasi, itu sekarang oleh perguruan tinggi dianggap sebagai prestasi. Kalau dulu zamannya kita sekolah, prestasi itu apa? Kalau kita juara satu kelas, kalau kita mungkin nilainya FTANAS, ujian nasional tinggi. Kalau kita punya prestasi misalkan di bidang olahraga, atlet, atau mungkin kita prestasinya di bidang seni misalkan. Kalau di bidang agama misalkan musabaqah tilawatil Quran. Kalau hari ini musimnya adalah misalkan hafid. Ada jalur-jalur seperti itu masih ada di perguruan tinggi negeri untuk proses menerima mahasiswa baru. Tapi yang benar-benar yang baru banget itu adalah menerima jalur konten kreator dan juga YouTuber, karena ini memang dampaknya sangat luar biasa ya. Jadi kalau di Blitar kemarin saya sempat mengikuti kontennya Gus Idam. Bapak Ibu lagi terkenal kan ya Gus Idam. Gimana? Oh iya, ada yang datang dari timnya Gus Idam. Jadi saya itu tidak sengaja kemarin tuh olahraga pagi-pagi gitu ya Bu, lari pagi gitu di sekitar kampus, kemudian ada ibu-ibu gitu yang dibicarakan tuh Gus Idam. Mungkin kemarin viral karena kontennya ada happy asmara, kalau saya menduganya. Kan 1 minggu 2 minggu ini kan tentang Denny Caknan kan ya, yang lagi viral, kemudian happy asmara ke bawah-bawah. Nah Happy dilalah pas ulang tahun ikut ngaji di Gus Idam, jadiin konten YouTube, langsung
yang ternyata ini bisa ya, dan ya memang itu sudah dilakukan saya lihat oleh banyak ulama ketika dakwah. Tapi hal-hal yang kadang sederhana banget tidak terpikir oleh kita, kan kita nggak kepikiran ya mungkin ulama ngaji undang penyanyi dangdut gitu seperti Happy Asmara. Tapi ternyata momentum itu bisa untuk menyelipkan dakwah-dakwah, hal-hal yang nilainya religius gitu. Jadi saya pun akhirnya sampai hari ini juga mengikuti YouTube-nya Gus Idan gitu. Belum lagi konten-konten yang mungkin dari kalangan pondok pesantren. Nah ini sekarang adalah waktunya Bapak Ibu. Saya lihat tadi banyak sekali ya yang hadir di sini. Kalau saya melihat dari surat undangan, ada dari GP Ansor. Mana dari GP Ansor? GP Ansor, oh ya langsung di depan. Ada dari MI Ma'arif. Dari MI Ma'arif. Oke, kemudian dari Fataya lengkap. Kemudian dari Perguruan Nadatul Ulama Pergunung, ada yang mewakili? Nggak ada. Kemudian ada MWC Nadatul Ulama, MWC ada. Kemudian ada NU Ranting, ada. Alhamdulillah, ini saya wajahnya sudah familiar. Ini sepertinya tahun lalu ada ini ya. Oh iya betul. Saya hafalnya itu yang kopiahnya tinggi. Pasti apa? Saya hafal karena waktu itu presentasi memimpin doa. Tapi saya lupa namanya. Kemudian ada dari Madin, dari Madrasah Diniyah. Ini tahun lalu atau baru tahun ini? Tahun lalu sudah gabung? Sudah ya. Kemudian dari Ibnu, oke, saya hafal sama masnya yang pakai kopiah. Jamil Tahun lalu itu kan? Kemudian dari IPPNU, nomor 1, berdua, oh banyak. Kemudian dari SMK Islam Kanigoro ada, dari Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Hidayah ada. Kemudian Sakoma Ma'arif, Pak Juti kaya mewakili ya. Ini berarti mewakili banyak lembaga ya. Kemudian Ma'arif NU sudah ya. Kemudian PA Media ya, live streaming gitu. Jadi media sosial kami sekarang followersnya 150.000 ya. 150.000 itu harus kami kelola dengan baik karena mahasiswa kami total ini hampir 40.000. Jadi konten-konten yang kami siapkan ya harus setidaknya mewakili mahasiswa kami yang jumlahnya 40.000 tadi. Nah ini nanti bisa menjadi gambaran Bapak Ibu ketika tim kami sharing nanti apa kira-kira yang harus diimplementasikan di lembaga dan institusi Bapak Ibu. Jadi makanya di sini saya membawakan materi tentang institutional branding. Coba next. Kenapa lembaga itu perlu di branding? Karena sebelum masuk ke konten kreator kan pasti ada untuk apa kita bikin konten. Kenapa lembaga atau institusi itu harus diperkenalkan kira-kira. Jadi ini konsepnya adalah pentingnya branding lembaga karena apa? Kenapa sih harus di branding, harus disampaikan bahwa ini lembaga kita namanya IPPNU, ini lembaga kita namanya Ma'arif NU, ini lembaga kita misalkan namanya tadi Pergunung. Karena apa? Untuk mengingatkan. Jadi fungsi branding itu adalah untuk memperkenalkan, mengingatkan dan mempertahankan sebuah image, citra. Kenapa harus diingatkan? Kenapa harus diulang-ulang lagi? Karena branding itu adalah sesuatu yang menancap di benak orang, di benak masyarakat tentang kita. Jadi branding itu adalah apa yang dipikirkan orang lain tentang lembaga kita. Kalau tentang kita secara personal namanya personal branding. Tapi kalau tentang lembaga atau organisasi tempat Bapak Ibu bekerja dan berorganisasi berarti namanya adalah institutional branding. Kalau perusahaan swasta yang ada produk yang dijual kepada konsumen
masih bisa menggunakan media untuk menyampaikan tujuan, visi misi, memperkenalkan program kerja agar bisa tepat sasaran. Kemudian kenapa harus branding lembaga? Karena untuk identitasnya SMK Islam Kanigoro ini seperti apa? Kemudian identitasnya misalkan Fatayat itu seperti apa? Itu kan harus ditunjukkan kepada masyarakat luas gitu. Tidak hanya kepada organisasi kita secara internal, tapi juga harus disampaikan kepada lembaga secara luas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Citra itu sekarang sangat rapuh. Hari ini citra organisasi kita mungkin sedang bagus. Alhamdulillah kita senang. Tapi akibat media sosial yang sangat cepat, tiba-tiba citra lembaga dan organisasi kita itu besok bisa rapuh. Karena ada sesuatu yang mungkin sedang terjadi, krisis, bencana, kejadian yang tidak mengenakan, ada satu kesalahan, satu kejadian yang sifatnya membuat organisasi itu menjadi kelihatan cacat gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang cepat berubah. Kita tidak bisa menyalahkan karena memang media sosial itu sangat memfasilitasi. Bapak Ibu bisa melihat menu-menu fitur-fitur yang ada di media sosial itu kenapa terus bertambah? Karena mereka melihat kebutuhan masyarakat ini. Tahun lalu bulan November 2022 ketika kami memberikan materi, mungkin kami belum bercerita tentang bagaimana TikTok saat ini sudah sangat luar biasa digunakan miliaran orang di dunia, dan Indonesia itu paling banyak. Indonesia dulu sempat media sosial, platform media yang paling sering digunakan itu YouTube sempat, Facebook juga sempat, Instagram sempat, kemudian WhatsApp juga sempat. Tapi hari ini Bapak Ibu, TikTok yang paling banyak digunakan karena mungkin fitur-fitur atau menu-menunya itu memudahkan masyarakat untuk menyimak informasi. Jadi ada fitur FYP yang itu kalau kita pakai tagar FYP itu bisa sudah sangat viral gitu. Dan informasi berkaitan tentang media sosial itu sekarang sangat memudahkan untuk berbagai macam orang atau lembaga melihat jejak digital. Perjalanan dari Surabaya tadi ke sini saya sambil baca di HP, yang lagi menjadi perbincangan adalah bagaimana mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kemarin dimutilasi. Bapak Ibu sempat baca enggak? Belum sempat. Jadi tewas dimutilasi dan naudzubillah min dzalik. Sekarang kenapa bisa sampai seperti itu? Ternyata ketika kriminolog dari Universitas Indonesia menyampaikan kemarin sebelum dimutilasi korban itu direbus dulu dan itu ternyata salah satu untuk menghilangkan jejak. Padahal jejak sekarang itu, jejak digital itu nggak bisa dihilangkan. Pelakunya pun sudah tertangkap, 2 orang pelakunya pun sudah tertangkap hari ini. Mulai ada titik pencerahan dari kepolisian kenapa korban ini kemudian dimutilasi. Dilihat dari jejak digitalnya di Facebook, ternyata dia berteman dengan naudzubillah kaum LGBT. Kepolisian dapat pencerahan gitu ya, dapat tanda-tanda, sinyal-sinyal dia berteman dengan para LGBT di Facebook. Dari situ kemudian ditelusuri lagi, pihak kampus juga membantu, dan hari ini Bapak Wakil Rektornya UMY itu menyampaikan konferensi pers bahwa ternyata korban yang dimutilasi itu sedang mendapatkan dana hibah penelitian dari Kemdikbudristek tentang perilaku penyimpangan seksual, yang kemungkinan dugaannya adalah para pelaku itu adalah para informan, para orang-orang yang memang narasumber yang diwawancarai, dan saya tidak tahu kenapa kejadiannya sampai akhirnya si korban ini dimutilasi dan dibunuh. Itu melalui jejak digital, dimudahkan oleh jejak digital. Polisi mungkin tidak akan terbantu kalau tidak melihat Facebook. Jadi judul pertama di media online ketika beritanya muncul adalah polisi menyampaikan ada pertemanan yang tidak wajar yang dilakukan oleh korban di media sosial Facebook. Itu Facebook Bapak Ibu. Sekarang
malam-malam banyak sekali live jualan, dapat diskon besar-besaran. Jadi teman gitu, kenapa sih beli banyak banget produk 2 kardus? Loh ini live TikTok semalam, ini kalau saya beli di toko harganya 50.000. Tapi karena saya ikut live TikTok tadi malam ini saya dapat harga 20.000 per produk. Jadi sekarang TikTok itu bisa digunakan untuk jualan. Jadi sekarang di era teknologi ini adalah bagaimana kita memanfaatkan ya ketika ada sebuah berbagai macam platform. Next, ada yang dari Madura. Madura itu kan satu langkah di depan selalu ya. Kemudian Jatim ini Jatim Bangkit. Jatim Bangkit ini adalah tagline yang digunakan oleh Gubernur Ibu Khofifah pada saat COVID tahun 2020. Kemudian tahun 2021 masih digunakan, tahun 2022 diperbarui lagi, tagline-nya menjadi optimis Jatim Bangkit. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di medsosnya Jatim, kemudian di medsosnya Ibu Khofifah, kemudian ada juga di baliho-baliho berbagai macam pengumuman dan informasi di jalan gitu ya, baliho luar ruang, kan pasti ada tagarnya optimis Jatim Bangkit. Itu adalah sesuatu yang memang benar-benar dikonsep Bapak Ibu. Tidak serta-merta kemudian aku pingin tagline optimis Jatim Bangkit, berdasar enggak begitu. Jadi itu pasti berdasarkan diskusi, analisis, kajian. Kenapa sih harus ada kata Jatim Bangkit? Karena waktu itu relevan dengan kita yang baru terkena pandemi COVID, menurunkan semangat dan motivasi tinggi. Ketika tagline ini menjadi semangat dan menginternalisasi di seluruh masyarakat Jatim, maka ini akan memudahkan. Jadi, optimis Jatim Bangkit. Next, coba. Nah, ini strategi branding, bisa juga dengan pembiasaan, bisa juga dengan lomba, kemudian karya, bisa menyasar anak muda. Jadi, saya lihat hari ini bedanya dengan tahun lalu. Hari ini pesertanya adalah banyak yang masih muda-muda. Saya. Nah, ini semangatnya untuk literasi digital dan membuat konten, saya pikir lebih bagus dibanding generasi saya gitu. Jadi saya melihatnya Bapak Ibu teman-teman semuanya akan mempermudah kalau nanti ketika kita membuat konten itu juga dibarengi dengan semangat bersama-sama gitu. Kemudian bisa dengan visual, bisa dengan yel-yel, bisa juga dari identitas lain dari lembaga dan organisasi tempat Bapak Ibu bekerja. Next. Nah ini kenapa ya branding itu harus selalu disampaikan? Kenapa ada iklan gitu saja pertanyaan? Kenapa? Padahal kita sudah tahu produk itu. Kenapa terus muncul di TV? Kenapa terus muncul di halaman beranda depan kita kalau buka HP, di halaman misalkan media sosial kita? Kenapa ya iklan ini kok muncul terus? Bahkan sampai Google sekarang kalau Bapak Ibu buka kan selalu ada polling ya. Stop iklan ini. Kenapa di stop? Iklan ini terlalu sering, iklan ini misalkan tidak pantas, iklan ini merugikan, kan ada pilihannya. Padahal iklan itu sudah sangat sering disampaikan atau diputar, diiklankan karena memang persepsi dari kita itu adalah dipengaruhi oleh isi dari kepala kita. Kalau dari konsepnya Paul MacLean, ini dari National Institute of Mental Health dari Amerika, dia menyampaikan bahwa otak manusia, isi kepala kita itu berkaitan dengan efektivitas pesan. Nggak bisa mengakomodir semua hal. Isi kepala kita itu adalah terbatas pada hal-hal yang tertentu, tidak semuanya berkaitan dengan daya ingat juga. Nah ini kemudian kenapa harus ada branding? Kenapa kita harus bikin konten yang itu selalu disampaikan berulang-ulang? Karena isi kepala kita tadi yang terbatas. Jadi daya ingat kita ini kalau berdasarkan penelitian ya, jadi ada 3 istilah di sini, ada neokortex, ada limbic system, ada brainstem. Jadi neokortex itu berfungsi untuk menganalisis, kemudian limbic system itu untuk memanajemen emosi, kemudian brainstem itu untuk kita berargumentasi dan bertahan. 3 ini saja itu isi kepala kita kan sudah penuh Bapak Ibu. Misalkan ada hal-hal yang berkaitan tentang emosi, kita mungkin sudah tidak akan fokus menerima pesan dari luar karena kita sudah bingung memanajemen emosi. Kemudian ada yang namanya menganalisis.
kita sedang menganalisis, berpikir sesuatu, membaca, memahami sesuatu, itu juga butuh space di ruang kepala kita. Kemudian belum lagi kalau kita sedang misalkan berdiskusi, Bapak Ibu sedang mengajar, ada siswanya di kelas yang bertanya, itu kita harus menyampaikan secara argumen dan logis. Itu juga butuh sesuatu di kepala kita, space-nya. Jadi karena keterbatasan inilah, secara konsep teori dan secara organ tubuh kita secara biologis, maka diperlukan apa yang namanya branding itu secara berulang-ulang. Bapak Ibu kemarin sudah bikin konten bulan Juli diperbarui lagi tentang prestasi bulan Juli, Agustus nanti diperbarui lagi tentang bulan Agustus, memanfaatkan momentum. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar jeli, detail memanfaatkan momentum, karena momentum itu bisa membantu branding. Kenapa kemarin ada acara presidensi Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para presiden-presiden sedunia? Kenapa sih dutanya harus Raffi Ahmad? Kok enggak yang lain? Kenapa ya dutanya, brand ambassador-nya kok harus mau di Ayunda? Ya karena sesuatu itu mudah diingat gitu. Karena Raffi Ahmad sekarang sedang menjadi perhatian gitu ya. Followernya sudah berapa ini saya lihat? 90 juta ya. Followernya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu kan melebihi dari follower para pemain sepak bola dunia, misalkan sekelas David Beckham, misalkan Cristiano Ronaldo dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu dipilih karena memudahkan untuk branding. Masyarakat di Indonesia mungkin tidak tahu apa ini artinya presidensi. Oh ternyata Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para kepala negara. Kalau kita tidak memanfaatkan branding, tidak menggunakan konsep branding, akan susah. Bagaimana masyarakat Indonesia bisa mensupport, bisa sama-sama istilahnya mengkampanyekan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah yang baik, kalau kita tidak menginformasikan kepada masyarakat. Next. Kemudian kenapa harus ada konten yang kita kreasikan, yang kita inovasi dan lain-lain? Karena masyarakat itu kalau kita tidak bisa mempengaruhi dengan hal-hal baik, itu akan susah. Karena proses mempengaruhi secara konsep teori ini ada 4 tahapan ini Bapak Ibu. Jadi saya memperkenalkan yang namanya model Fishbein, ada pesan persuasif. Bapak Ibu kalau mau mempengaruhi dan menyampaikan informasi kepada teman, kepada masyarakat, misalkan kepada siswa di sekolah, harus melalui 4 tahap ini agar orang-orang di sekitar kita dan anak-anak itu mau mengikuti apa yang kita sampaikan dan apa yang kita informasikan. Prosesnya adalah belief dulu, percaya dulu. Percaya tentang apa, tentang knowledge, produk informasi yang kita sampaikan itu masih di kepala ya, masih di kepala yang memproses. Kemudian kalau konten yang Bapak Ibu memang membuat percaya masyarakat gitu ya, ke audiens, atau mungkin kalau di media sosial adalah followers gitu ya, baru kemudian ada proses yang namanya perubahan attitude, sikap. Mulai dari sudah melibatkan perasaan, sudah melibatkan pikiran untuk mengambil keputusan. Itu belum berubah loh perilakunya. Tapi kemudian harus ada sesuatu yang Bapak Ibu sampaikan lagi berkaitan tentang informasi itu kalau Bapak Ibu ingin yang namanya behavioral intention. Behavioral intention itu adalah sudah berubah perilakunya. Bagaimana Gus Idam sekarang mengumpulkan anak-anak jalanan, pengamen jalanan diajak mengaji, itu juga Gus Idam memberi contoh dulu, menjelaskan dulu prosesnya dan lain sebagainya. Saya menyimak satu konten yang kemarin tentang satu pengamen perempuan yang dia mangkalnya di traffic light Tanjung Sari, yang kemudian sama Gus Idam diajak untuk ikut pengajian. Itu untuk berubah seperti itu sampai dia mau berjilbab, nggak mudah gitu. Jadi Gus Idam bilang, Londo, wendek yang urung lampu perapatan abang si urung jilbaban tau rambutmu disemir gitu. Nggih Gus, saiki kok wis gelem jilbaban, alhamdulillah Gus, matur nuwun Gus, berkat Gus Idam. Itu proses Bapak Ibu, nggak bisa serta-merta terus Gus Idam mengajak pengamen itu kemudian untuk berubah, nggak bisa.
ada proses Gus Idam harus memberi contoh, memberi konten-konten positif yang dilakukan oleh misalkan majelis taklimnya, kemudian yang diberikan oleh pondok pesantrennya, misalkan lembaganya tempat Gus Idam bernaung, kemudian baru bisa yang namanya behavioral intervention. Kemudian ketika sudah mencapai tahap branding, namanya adalah over behavior. Ketika apa yang dilakukan oleh saya ambil contoh biar mudah. Ketika apa yang dilakukan Gus Idam itu sudah mampu mempengaruhi orang-orang untuk melakukan sesuatu yang mungkin diharapkan oleh Gus Idam. Gimana Majelis Sabilut Taubah ya, bener ya? Majelis Sabilut Taubah dulu pengikutnya hanya katanya 2-3. Sampai sekarang tiap hari Selasa berapa yang ikut, yang hadir? Saya cuma lihat di YouTube, ramai banget ini majelis dakwahnya Gus Idam. Itu untuk ukuran Blitar bisa mengangkat branding, bahkan bisa mengangkat brandingnya Blitar. Blitar itu sekarang disebut-sebut di sosmed karena Gus Idam. Jadi ketika melihat kok sekarang banyak pendatang yang ikut mengaji, tidak hanya dari kawasan Blitar tapi sampai dari Kediri, Tulungagung, Trenggalek, itu kan luar biasa. Itu ada yang itu dinamakan over behavior. Jadi sesuatu yang dilakukan itu sudah mempengaruhi orang lain untuk berbuat sama, dan itu semuanya berproses ya Bapak Ibu. Next. Nah Bapak Ibu nanti ketika di organisasi dan lembaganya ada sesuatu yang branding yang ingin disampaikan, buatlah konten itu secara terus-menerus konsisten. Karena dalam teori tentang media sosial ada yang namanya istilah sustainability, berkelanjutan. Jadi kalau yang dilakukan Bapak Ibu kontennya tidak berkelanjutan, ya orang followernya lupa. Boleh tahu jam berapa ini? Saya dikasih tahu ya. Jam 5. Bapak Ibu sudah sholat Isya? Sudah ya? Oke. Mungkin sekitar 5-10 menit ya, izin 5-10 menit lagi saya selesaikan. Nah ini ada proses yang namanya ketika ada pesan informasi yang ingin disampaikan oleh lembaga dan organisasi tempat Bapak Ibu, kemudian ada proses yang namanya pemilihan media, tahapan pemilihan media, kemudian di situ memproses informasi, bagaimana respon dan feedback dari masyarakat, itu apakah sesuai dengan target sasaran, dilihat viewernya berapa, yang komen berapa, itu bisa dijadikan sebagai ukuran Bapak Ibu. Konten Bapak Ibu yang paling disukai itu yang mana? Kemudian barulah muncul yang namanya branding. Tahapannya seperti itu. Next. Nah ini pola branding lembaga ya. Jadi ketika ada lembaga atau organisasi, di situ ada publik. Gitu ya. Publik itu adalah masyarakat secara luas. Gitu, tidak tersegmentasi ya, tidak terkotak-kotak. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini adalah mungkin lebih banyak dari Nahdlatul Ulama misalkan ya, publiknya itu mungkin tidak hanya dari kalangan Nahdlatul Ulama atau kaum Nahdien, tapi juga masyarakat di luar Nahdien. Gitu. Jadi negara kita yang mayoritas Muslim, saya kira potensi untuk kita menyampaikan dakwah ke NU-an itu akan lebih potensinya lebih besar tersampaikan kalau kita menggunakan media sosial. Kemudian di sini harus ada aktor, harus ada penggeraknya. Dan harapan saya ketika berbicara tentang aktor, influencer, opinion leader itu adalah Bapak Ibu yang sekarang hadir di sini. Kesadarannya tentang bagaimana literasi digital membuat konten itu ya harus diawali dari Bapak Ibu yang menggerakkan. Bapak Ibu mungkin yang mengajak tim untuk membuat konsep bagaimana nih dengan organisasi kita. Kalau ini tidak disampaikan kepada masyarakat, ya masyarakat tidak akan tahu. Gitu. Padahal apa yang dilakukan IPPNU, misalkan apa yang dilakukan oleh IPNU itu banyak banget, tapi tidak disampaikan di media. Kebetulan hari ini kita temanya media sosial, tapi media itu kan banyak ya. Ada media konvensional, media kayak cetak, TV, kemudian sekarang banyak sekali platform yang lain, radio, kemudian YouTube, dan semuanya saat ini sedang berkonvergensi. Jadi misalkan radio itu ada yang namanya podcast. Podcast itu sebenarnya kan secara teknis mirip-mirip radio ya. Wawancara, interview, ada narasumber, kemudian ada perangkat di situ, ada audio, kemudian ada proses talk show, dialog, kemudian
dipublish gitu. Saat ini podcast ini juga sangat digandrungi gitu. Nah, kenapa nanti tim kami akan memberikan materi-materi tentang teknis seperti live, tentang bagaimana bikin konten yang itu dipublish langsung secara live di media sosial, YouTube dan lain-lain. Karena sekarang Bapak Ibu, lembaga-lembaga atau institusi pendidikan itu sudah punya program-program seperti itu untuk memudahkan penyampaian informasi. Jadi kayak misalkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama misalkan, Sekretariat Presiden itu sudah punya program-program podcast dan itu bisa mempermudah untuk penyampaian informasi. Nah, untuk menyampaikan informasi secara ideal, kalau ini bicara ideal ya, ketika kita menyampaikan satu pesan itu tidak hanya sekedar menggunakan HP kita live di sosmed, tapi perangkatnya juga harus disiapkan. Karena dengan perangkat semakin baik, maka apa yang ingin kita informasikan itu bisa juga tersampaikan dengan baik. Banyak saat ini lembaga atau organisasi yang sudah punya tempat studio podcast. Di situ ada sofa, di situ ada mikrofon, di situ ada clip on, di situ ada kamera, tripod, mixer. Jadi mungkin tidak usah yang mahal-mahal dulu, karena kalau kita yang spek bagus itu memang mahal. Yang sederhana dulu, di situ dibuat secara permanen. Jadi kalau ada informasi-informasi yang memang penting segera disampaikan kepada masyarakat, setidaknya kepada siswa atau orang tua, wali murid, maka cukup bisa menggunakan studio tersebut untuk live. Jadi kan nanti ada brandingnya, ada tulisannya bahwa oh ini IPNU, oh ini IPPNU, oh ini SMK Islam Kanigoro, oh misalkan ini MI Al-Falah gitu misalkan. Jadi haruslah ada brandingnya biar nanti cepat untuk mengingat gitu ya. Next. Nah ini arah branding, yaitu dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang arah dan tujuan organisasi, kemudian memberikan pemahaman, meningkatkan kesadaran dan menggerakkan untuk mempersuasi orang lain, membujuk untuk mengikuti atau memahami dari informasi yang kita sampaikan. Next. Nah ini transformasi pendekatan komunikasi dulu dan sekarang yang harus Bapak Ibu pahami, bahwa sekarang untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dulu cenderung formal, sekarang lebih sosial, hal yang berkaitan tentang misalkan kemiskinan misalkan, atau anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya, itu adalah mental imagery. Itu mudah sekali untuk membangkitkan semangat. Ada anak yang tidak bisa sekolah padahal pintar, hari ini tuh sudah masuk di Instagram, dibantu oleh gurunya atau dibantu oleh pendidiknya untuk dapat beasiswa. Jadi sudah bisa menggunakan platform media sosial. Kemarin ada anak UGM yang dia tidak punya biaya untuk masuk kuliah gitu ya, jurusan geologi, belum masif ke semua kalangan. Kemudian pendekatan nanti perlu dilakukan menyasar ke kelompok muda, kelompok dewasa. Nah ini harus bisa dipetakan. Konten ini tujuannya untuk kalangan dewasa, konten ini untuk anak muda, itu harus dibedakan. Next. Strategi segmentasi bisa berbasis komunitas, bisa berbasis profesi atau hobi, bisa organisasi pemuda. Nah ini bisa nanti menyasar juga semua kalangan. Kemudian ini bisa melibatkan tokoh muda yang sebagai influencer misalkan, atau pemuka agama sebagai opinion leader. Bisa juga menggunakan tokoh perempuan karena sekarang isu gender sudah sangat kesadarannya tinggi. Kemudian bisa melibatkan kalangan-kalangan penggerak. Jadi kita kalau untuk membuat produktif, kalau berkaitan tentang digital, konten kreator dan lain sebagainya, ini 4 pilar ini bisa kita gunakan. Tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian tokoh perempuan dan kalangan-kalangan penggerak. Nah ini bentuk tim dan perangkat peralatan harus ada timnya, nggak bisa kita kerja sendiri. Kemudian penguatan di daerah dan di desa, sebarkan hal-hal positif. Nanti branding kita akan semakin meningkat. Oh ada event ini eventnya dari perguruan Nahdlatul Ulama. Oh ada event ini dari kalangan Madin gitu ya. Madin itu madrasah diniyah ya, dari kalangan Madin. Next.
Ini kerjasama, ini hal-hal kecil yang bisa dilakukan, lomba-lomba